Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 5, kalor dan perpindahannya. Kalor dan perubahan suhu benda. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Satuan kalor dalam SI adalah joule. Namun yang sering digunakan pada bidang gizi yaitu kalori atau kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 Celcius pada 1 gram air. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi lain. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori. 1 kcal sama dengan 1000 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,2 J. Suhu benda akan naik jika benda tersebut diberi kalor. Sebaliknya suhu benda akan turun jika melepaskan kalor ke lingkungan. Contohnya air panas di dalam gelas lama-kelamaan akan mendingin. Hal ini karena kalor dilepaskan ke lingkungan oleh air. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tergantung dari jenis benda tersebut. Semakin besar kenaikan suhu benda, semakin besar pula kalor yang diperlukan. Semakin besar massa jenis benda, semakin besar pula kalor yang diperlukan. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kalor yang diperlukan menaikkan suatu massa benda kalor jenis suhu benda, atau bisa dituliskan Q sama dengan M X dan T. Setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda. Berikut kalor jenis benda. Kalor pada perubahan wujud benda. Untuk mendidihkan air diperlukan kalor. Jadi untuk mengubah zat cair, air menjadi gas uap, diperlukan kalor. Berikut ini perubahan wujud zat yang memerlukan kalor. Pada perubahan wujud zat tidak terjadi perubahan suhu. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Berikut rumus kalor laten dan keterangannya. Bisa langsung dibaca. Contoh penerapan kalor yaitu ketika kita beraktivitas maka tubuh kita akan menjadi panas dan kemudian berkeringat. Ketika keringat menguap maka memerlukan kalor. Kalor ini diambil dari tubuh sehingga tubuh menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Contoh lainnya pembuatan kolam atau air mancur pada bagian depan bangunan yang besar. Kolam dapat membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk. Hal ini karena apabila siang hari air di kolam menguap sehingga membuat kalor tersebut diambil dari udara sehingga kolam yang panas, sehingga dengan adanya kolam udara lebih dingin dan sejuk. Perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah melalui 3 cara yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai partikel-partikel bahan tersebut. Contoh ketika menyetrika baju, maka baju akan menjadi panas tetapi licin dan rapi. Hal ini karena kalor berpindah dari setrika ke baju. Bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut konduktor, yaitu contohnya logam. Bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan buruk disebut isolator, contohnya plastik dan kayu. Setiap bahan memiliki kemampuan menghantar panas secara konduktivitas yang berbeda. Berikut ini sifat-sifat konduktivitas bahan. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu bahan disertai partikel bahan tersebut. Contoh yang terjadi angin darat dan angin laut di pantai. Angin laut terjadi ketika darat lebih cepat panas dari lautan. Kalor jenisnya kecil. Udara di atas darat ikut panas dan bergerak naik sehingga digantikan udara dari laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Angin darat terjadi ketika daratan lebih cepat mendingan dari air laut. Udara di atas lautan lebih cepat bergerak naik sehingga digantikan oleh udara dari darat. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium.
Contohnya ketika kita berada di dekat api unggun, maka tangan akan ikutan panas. Hal ini karena kalor dari api unggun berpindah ke tangan kita. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang berdasarkan tergantung pada suhu dan warna benda. Semakin panas benda daripada lingkungan, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Sehingga luas permukaan panas benda, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Apabila suhu benda lebih dingin dari lingkungan, maka benda akan menyerap radiasi kalor dari lingkungannya. Semakin rendah suhu benda, maka besar pula kalor yang diterima dari lingkungan. Ketika kita menjamur pakaian, maka pakaian yang berwarna gelap akan lebih cepat kering daripada pakaian yang berwarna semakin gelap pada suatu benda yang terasa panas. Semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin gelap benda yang terasa dingin, semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Azas Beck berbunyi banyaknya kalor pada benda yang bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima pada benda bersuhu lebih rendah. Baik, inilah pembahasan dari bab 5 tentang kalor dan perpindahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.